Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Avandi Firdaus, NIM 19087140. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya tentang administrasi peserta didik. Pertama, pengertian administrasi. Administrasi seperti sebelumnya adalah proses mengelola secara serius terkait berbagai sumber daya alam yang ada di setiap lembaga dan tujuannya mencapai suatu secara efektif dan secara efisien. Kemudian pengertian dari administrasi peserta didik menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwa peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi dalam dirinya melalui proses pembelajaran yang ada dan tersedia dimanapun tempatnya pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Dengan kata lain, peserta didik adalah seseorang yang terdaftar dalam jalur atau jenjang dan jenis lembaga pendidikan tertentu yang selalu ingin mengembangkan potensi dirinya, baik dalam bidang akademik maupun dalam bidang non-akademik, melalui pembelajaran yang diselenggarakan oleh sebuah sekolah, perguruan tinggi, dan jenis pendidikan dan serta lembaga pendidikan lainnya. Administrasi peserta didik adalah suatu proses pengaturan terhadap peserta didik yang tidak hanya dalam bentuk kegiatan-kegiatan pencatatan peserta didik, melainkan meliputi keseluruhan aspek yang luas, mengelola secara serius, mulai dari proses penerimaan, proses pembelajaran, hingga kelulusan peserta didik itu tersendiri. Kemudian selanjutnya, tujuan administrasi peserta didik menurut salah satu ahli. Yang pertama, tujuan administrasi peserta didik adalah membantu peserta didik belajar bagaimana menggunakan waktu atau memanage waktu. Yang kedua, membantu peserta didik memanfaatkan bakat dan memanfaatkan keterampilan. Yang ketiga, membantu peserta didik mengembangkan minat. Yang keempat, membantu peserta didik mengembangkan sikap positif. Yang kelima, meningkatkan pengetahuan keterampilan. Dan yang keenam, mengembangkan sikap yang realistis. Selanjutnya yang ketujuh terakhir, mengembangkan yang lebih positif terhadap sekolah. Administrasi peserta didik fokus terhadap perencanaan terhadap peserta didik. Yang A, menganalisis kebutuhan agar peserta didik mendapatkan layanan dan yang sama sesuai kemampuan penerimaan lembaga, kapasitas, ketersediaan sarana dan prasarana, kapasitas maupun perbandingan jumlah peserta didik dan peserta didik yang diterima. B, proses perekrutmen atau penerimaan. Pada hakikatnya, rekrutmen merupakan suatu proses pencarian, proses menemukan, menentukan, termasuk menarik peserta didik baru dan standar yang sudah ditetapkan oleh lembaga pendidikan. Kemudian tujuan rekrutmen. Yang pertama, tujuan rekrutmen adalah mendapatkan peserta didik yang memiliki karakter sebagaimana yang ditetapkan dalam syarat-syarat penerimaan. Yang kedua, memperoleh keadilan kepada masyarakat yang luas. Yang ketiga, meningkatkan mutu layanan dalam pendidikan. Selanjutnya, tahap proses rekrutmen. Yang pertama, tahap proses rekrutmen adalah pembentukan tim rekrutmen. Yang kedua, penyusun prosedur dan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta didik. Yang ketiga,
pengumuman sejumlah persyaratan dan mekanisme yang harus dipenuhi oleh peserta didik. Yang keempat, proses penerimaan berkas secara administratif, verifikasi dan rapat tim. Yang kelima, pengumuman harus dilakukan secara objektif, transparan, akuntabilitas, dan tidak ada diskriminatif. Selanjutnya terakhir, pembinaan peserta didik. Pembinaan dalam pembelajaran harus meliputi berbagai bentuk pemberian layanan yang menunjang administrasi peserta didik. Layanan dan menunjang administrasi peserta didik adalah: 1. Bimbingan konseling. Yang kedua, perpustakaan, kantin dan UKS atau unit kesehatan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.